Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cinta Putri Lestari. Hari ini kita masuk di tema Mau tahu dong? Yuk cari tahu bersama Cinta. Kita akan mencari tahu tentang perbedaan, kelebihan, keunikan dari aplikasi Figma, Adobe XD, terus Axure RP, terus InVision Studio, dan yang terakhir Sketch. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak video selanjutnya ya. Oke teman-teman, mari kita mulai. Mau tahu dong? Yuk cari tahu bersama Cinta. Apa aja sih perbedaan, kelebihan, dan keunikan dari aplikasi Figma, Adobe XD, InVision Studio, dan Sketch? Yuk cari tahu. Figma. Apa itu Figma? Figma adalah sebuah aplikasi desain berbasis web yang digunakan untuk membuat desain antarmuka pengguna atau sering disebut dengan UI dan pengalaman pengguna atau UX. Dalam Figma, pengguna dapat membuat desain visual, mengatur komponen, membuat prototipe interaktif, dan berkolaborasi dengan tim desain lainnya secara real time. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini, bisa sharing dengan tim kalian ya. Jadi itu bisa dilakukan secara online atau real time. Selanjutnya, mau tahu dong apa sih keunikannya Figma? Yaitu kemampuannya untuk menyimpan dan membagikan desain secara online atau real time, sehingga memudahkan kolaborasi tim yang terpisah secara geografis. Jadi teman-teman, kalau kalian mau mengerjakan desain tapi tidak dalam satu ruangan atau dalam negara atau daerah yang berbeda, teman-teman bisa banget gunain Figma ini. Terus kelebihannya apa sih? Yaitu kemampuannya untuk berkolaborasi secara real time, membuat desain prototipe interaktif, dan menghasilkan desain yang responsif untuk berbagai perangkat. Jadi kita mau ngedesain di HP, Android, iPhone, tab atau laptop, website, apapun itu, dia sudah responsif ya. Jadi bisa digunakan di berbagai perangkat. Lanjut, Adobe XD. Apa itu? Yaitu sebuah aplikasi desain dan prototyping yang dikembangkan oleh Adobe. Tujuan utamanya yaitu untuk memudahkan desainer dalam membuat desain antarmuka pengguna atau sering disebut UI dan UX, yaitu pengalaman pengguna yang menarik dan interaktif. Lanjut, mau tahu dong apa sih keunikannya? Yaitu terletak pada integrasinya dengan alat desain Adobe Creative Cloud dan kemampuannya untuk membuat prototipe yang interaktif. Mungkin teman-teman bisa dapetin aplikasi Adobe XD ini sebelumnya di Adobe Creative Cloud. Teman-teman harus download itu dulu, baru bisa download Adobe XD. Dia udah tersedia di dalam Adobe Creative Cloud itu. Cuman mungkin ada beberapa perangkat yang kurang mendukung ya. Jadi ketika kalian menginstal Adobe Creative Cloud itu Adobe XD-nya nggak keluar atau nggak muncul itu. Namun ada di beberapa perangkat lainnya yang ada atau muncul. Untuk kelebihannya, Adobe XD memiliki integrasi yang kuat dengan alat desain Adobe Creative Cloud lainnya seperti Photoshop, Illustration, dan lain-lainnya.
Selain itu, Adobe XD juga memiliki fitur-fitur prototyping yang kuat. Selanjutnya yaitu Axure RP. Apa itu? Yaitu sebuah aplikasi prototyping yang kuat dan fleksibel yang digunakan oleh desainer antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX untuk membuat prototipe yang interaktif yang mirip dengan produk akhir. Nah, teman-teman bisa gunain ini untuk ngedesain yang hampir mirip dengan produk nyatanya gitu loh. Terus, mau tahu dong apa sih keunikannya? Keunikan Axure RP terletak pada kemampuannya untuk membuat prototipe yang sangat interaktif dan mendetail. Jadi teman-teman bisa lebih detail ya kalau menggunakan aplikasi ini untuk mendesainnya. Untuk kelebihannya yaitu Axure RP memiliki fitur prototyping yang lengkap, termasuk kemampuannya untuk membuat animasi, interaksi kompleks, dan simulasi kondisi yang berbeda. Nih teman-teman bisa banget nih yang mau mendesain, keluarin semua kekreatifan kalian pakai Axure RP nih. Lanjut, untuk dua aplikasi ini, untuk Sketch dan InVision, mungkin teman-teman udah sering denger Sketch ya. Sketch ini dia tersedia hanya untuk macOS ya. Jadi yang Windows, mohon maaf nih, nggak bisa make ya. Mungkin kalian kalau mau make ada versi aplikasi yang lain ya. Mungkin mirip, hampir sama, tapi bukan Sketch. Kalau untuk InVision Studio, ini mungkin teman-teman masih pada bingung ya, apa sih InVision Studio itu? Mungkin sedikit saya jelaskan ya. InVision Studio yaitu sebuah aplikasi desain yang dikembangkan oleh InVision, yaitu perusahaan yang terkenal dengan platform kolaborasi desain mereka. InVision Studio menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan desainer untuk membuat desain yang interaktif dan animasi. Pengguna dapat membuat prototipe dengan transisi halaman yang mulus, animasi, dan interaksi yang menarik untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih mendalam. Nah, fitur-fitur di InVision Studio ini tuh sebenarnya lengkap banget loh teman-teman. Teman-teman bisa buat banyak desain di sini. Namun secara keseluruhan, InVision Studio adalah alat desain yang prototyping yang populer dan menyediakan fitur-fitur yang kuat dan intuitif untuk desainer UI atau UX dengan fokus pada desain antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna yang interaktif. InVision Studio membantu desain dalam menciptakan pengalaman yang menarik bagi penggunanya. Nah, cuman sayangnya nih ya teman-teman, InVision Studio untuk tahun ini 2024 sudah tidak lagi bisa diunduh di websitenya karena mereka bahasanya udah tutup gitu ya. Jadi aplikasi ini sudah tidak bisa diunduh lagi di websitenya mereka. Mungkin kalau teman-teman mau coba aplikasi ini bisa cari-cari di website yang lain ya. Tapi untuk website resminya dia sudah tidak bisa diunduh lagi. Mungkin teman-teman masih bisa pakai dalam bentuk website ya. Tapi untuk bentuk aplikasinya
dia sudah tidak bisa diunduh. Begitu. Kalau untuk Skype itu teman-teman memang yang pakai macOS mungkin bisa banget nih. Tapi lagi-lagi dia tidak gratis, yaitu dia harus berbayar atau berlangganan. Nah, buat teman-teman yang pengguna Windows, mohon maaf nih, kalian belum bisa merasakan menggunakan Skype kecuali kalian menggunakan macOS. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mari belajar bersama cinta. Yuk cari tahu. Oke teman-teman, gimana nih? Udah pada paham belum? Untuk teman-teman yang masih pada bingung, bisa ulang lagi videonya ya. Untuk teman-teman yang mau tahu cara penginstalnya, bisa lihat di sebelah sini. Sebelah sini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau tahu dong? Yuk cari tahu bersama cinta.